Oke, halo selamat malam teman-teman. Maaf. Karena udah jam 7.35, langsung aja karena kita juga menghemat waktu. Di sini kita akan bahas kimia dasar 2A, lebih khususnya di materi sifat fisik larutan. Jadi di materi bab pertama kita di sini. Untuk materi ini sebenarnya nggak terlalu sulit-sulit juga sih sebetulnya. Jadi di sifat fisik larutan eh saya rangkum sih karena saya ngajar apa ya inti-intinya aja lah. Jadi untuk materi sifat fisik larutan, menurut aku yang paling penting teman-teman pertama tahu harus tahu pertama adalah gimana kita akan bahas dulu dari pembentukan larutan. Pembentukan larutan. Nah, yang kedua baru kita akan belajar tentang namanya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini mungkin sudah pernah di SMA. Kita kenal dengan sebutan molaritas, molaritas, fraksi mol gitu ya, banyak banget gitu ya. Nanti kita akan review itu lagi. Dan yang ketiga kita akan membahas yang terakhir adalah sifat koligatif. Nah, sifat koligatif ini erat kaitannya dengan konsentrasi. Jadi untuk mematangkan sifat koligatif kita butuh fondasi konsentrasi yang kuat. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama itu pembentukan larutan dulu. Nah, jadi kenapa larutan itu bisa dibentuk? Nah, ada kita bisa bilang dua tahap lah, dua tahap atau bukan dua tahap juga sih sebenarnya. Ada dua di kalau teman-teman baca PPT Pak Umar itu ada dua driving force gitu ya. Ya, kita bisa bilang gampangnya syarat pembentukan larutan lah. Ada dua driving force dalam pembentukan larutan. Ini boleh catat boleh nggak teman-teman ya? Karena ini cukup pengetahuan aja, nggak terlalu penting. Nanti aku bakal notice mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada nama kita sebut tendensi atau tendensi itu kalau teman-teman nggak tahu tendensi susah, susah yang disebut tendensi apa ya? Kecenderungan lah kita bilang ya. Nah, itu kalau kita mau mencampurkan lautan tuh ada kecenderungan kepada peningkatan ketidakteraturan. Atau di fisika kemarin kita sudah belajar peningkatan ketidakteraturan ini kita kenal dengan sebutan entropi gitu ya. Jadi ini istilahnya peningkatan entropi gitu. Nah, yang satu lagi ada kecenderungan ke arah yang energi lebih rendah. Saya tulis ya. Jadi tendensi ke arah energi yang lebih rendah. Yang lebih rendah atau ini penurunan entalpi. Berarti penurunan entalpi ya. H itu entalpi ya. Karena delta H kan perubahan entalpi begitu. Nah, ini penting nggak ya? Sebenarnya nggak terlalu penting. Ini cuma pengetahuan aja gitu. Kenapa larutan tuh ya bisa mungkin yang sama kita tahu kayak ya masukin gula, banyu, dikocok-kocok jadi gitu kan. Padahal sebenarnya ketika gula dimasukkan ke dalam air gitu ya, nah itu kan ada kecenderungan ke peningkatan ketidakaturan gitu. Dan juga ada apa ya? Kalau teman-teman lihat gula kalau dimasukin di air kocok-kocok sebenarnya ada energi gitu ya. Jadi pencampuran antara air dan gula itu butuh energi gitu. Jadi butuh energi untuk melakukan itu sebenarnya. Tapi kan kita tidak bisa melihat kasat mata karena ini berkaitan dengan energetika gitu. Nah, oke jadi ini jangan kalau dibahas lama-lama deh. Nah, intinya pada pembentukan lautan yang penting itu sebenarnya ini adalah kita kenal dia pakai warna merah kali ya. Kita kenal dengan prinsip yang mungkin cukup relate dengan kehidupan kita ya. Itu adalah like, dissolve, like. Operasional ini enggak. Oke, like di soft strike gitu. Nah, like di soft strike ini gimana? Jadi misalnya ya, misalnya kita apa yang kita contoh paling gampang lah. Contohnya itu kalau kita apa tadi ya gula sama air misalnya gula sama air. Nah, teman-teman tahu kan bahwa gula sama air ini larut gitu ya. Udah sering lah kan buat teh atau buat itulah pokoknya air gula mungkin. Nah, gula sama air ini larut. Kenapa? Karena gula ini sifatnya polar, si air ini juga sifatnya polar ya teman-teman ya. Jadi dua-duanya polar. Nah, ketika dua-duanya polar, maka mereka akan cenderung bersatu. Makanya disebut like di soft like. Jadi ini relate lah kehidupan kita gitu ya. Eh saya nggak
mau menuduh gitu ya, tapi misalnya kayak yang kaya ya kaya biasanya berteman juga sama teman-teman yang kaya, tapi nggak semuanya gitu kan. Tapi ada kecenderungan di sana. Jadi kayak kalau ada teman-teman yang punya mindset punya ekonomi tinggi ya kemungkinan lebih arahnya ya berteman juga sama yang teman-teman yang punya ekonomi juga lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi itu terjadi juga di kimia. Tapi saya nggak bilang semuanya gitu, tapi ada kecenderungan. Saya lagi tekankan lagi bukan mau maksud menyudutkan pihak manapun gitu ya. Nah, jadi prinsip Leibniz-Sofra ini ingin menyatakan bahwa kalau misalnya eh, zat pelarutnya polar, ya maka kalau mau bikin eh, lautan ya pelarutnya juga harus polar gitu ya. Jadi intinya kalau prinsip lautan itu kalau dianya misalnya kalau dianya polar harus sama yang polar gitu. Ini antara hubungan yang terlarut sama pelarutnya gitu. Oke? Nah, sedangkan kalau yang non polar ya juga harus sama yang non polar gitu kan. Jadi ini eh ya sama terlarut dan pelarut. Ya gitu. Jadi pokoknya paling penting itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu pelarutnya itu non polar, ya pelarutnya juga harus non polar. Kalau misalnya satunya non polar, yang satunya polar, susah untuk membentuk lautan. Intinya itu aja sih prinsip ini yang penting dibandingkan yang diving force tadi itu cuma untuk pengetahuan aja gitu ya. Oke, eh, saya pilih-pilih dulu Itu materi-materinya ini yang sifat fungsi larutannya. Atau asam basa. Nah, siapa tahu mereka. saya. Oke. Sampai situ kalau kalau ada yang mau nanya langsung motong aja ya. Biar ini bisa misain. Oke ya, ini contohnya ya. Terus sedikit pengetahuan juga. Jadi untuk padatan-padatan ion ya. Jadi untuk padatan ion, ini akan cenderung larut dalam air, gitu ya. Cenderung larut dalam air. Padatan ion tuh apa sih gitu ya? Ya banyak lah. Contohnya gampangnya apa ya? KCl ya. Jadi ini contohnya ya. Ini contoh ya. Contohnya NaCl, KCl gitu ya. Nah, itu jadi mereka senyawa-senyawa padatan kristal ini umumnya larut dalam air gitu ya. Nah, oke itu dulu untuk pembentukan pelarutan. Nah, tadi udah dibilang juga tuh bahwa ada energi gitu ya. Jadi kita sekarang akan membahas tentang energetika pembentukan larutan. Ini gini deh, energetika. Sekarang kita akan membahas energi. Nah, secara umum energetika dalam pembentukan lautan itu ada dua tahap. Tahap pertama adalah tahap pemisahan yang ini sifatnya endoterm. Berarti apa kalau endoterm? Berarti delta H atau perubahan entalpinya lebih besar dari nol. Dan yang kedua ada tahap pencampuran kita bilang ya. Tahap pencampuran yaitu delta H-nya lebih kecil dari nol. Nah, di sini eh, apa yang dimaksud dengan tahap pemisahan gitu? Ya? Apa yang dimaksud dengan tahap pencampuran gitu ya? Jadi eh, istilahnya gini, tahap pemisahan itu jadi semacam kan mereka ini mau bergabung nih ya. Jadi kalau mau bergabung ini kan nggak boleh egois ya kita bilang gitu ya. Jadi kan antara yang terlarut sama pelaut ini harus merendahkan ego. Jadi yang terlarut mau bergabung sama pelaut ya pelautnya juga harus mau bergabung sama yang terlarut gitu ya. Jadi istilahnya itu si zat pelaut ini menyediakan ruang bagi zat pelarut terus ya ini ya. Jadi di tahap pemisahan, nah di tahap pemisahan ya zat pelarutnya ini menyediakan ruang banyak nulis ya guys ya. Nanti ada banyak hitungan juga tentang ini masih teorinya ya. Nah, untuk zat terlarutnya gitu. Nah, tapi bukan pelautnya aja yang menyediakan.
Tapi ya zat pelautnya juga harus menyediakan gitu ya. Kan harus imbang lah kita bilang gitu. Jadi yang kalau satunya dia nuang tapi yang satunya nolong ya boro-boro mau bercampur gitu kan. Kegiatan pengorbanan itu kayak misalnya viral Salah, pelarut, mabok. Hehe. Ya, untuk pelautnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan tahap pemisahan. Jadi ada pemutusan interaksi antar molekul pelaut lah kita bilang gitu ya. Intinya kurang lebih bahasa gampang gitu. Saya juga nggak bisa jelasin gimana karena bukan mau fokusnya di kimia gitu ya. Nah, jadi ada di tahap pemisahan ini kita mengenal dengan namanya delta H solut dan delta H solvent. Alamak, ini bahasa apa gitu ya. Jadi gampangnya gini ya teman-teman. Solut itu zat terlarut ya. Jadi solut itu zat terlarut. Nah, sedangkan solvent itu adalah zat pelarut gitu ya. Kalau lautan, ada yang tahu kira-kira kalau lautan bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Saya mau nanya. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya lautan? Gitu. Kira-kira solut jadi solut sama solvent jadi apa gitu? Ada yang tahu? Oh, jadi ada yang dicet ya. Oh, udah lah. Jadi solut dan solvent zat terlarut dengan pelarut kan membentuk lautan. Nah, lautan itu bahasa Inggrisnya solution gitu ya. Jadi kita mungkin akan lebih enak kita nyebutnya solut dan solvent aja gitu. Jadi lautan itu dalam bahasa Inggrisnya solution gitu ya. Nah, jadi di tahap pemisahan ada delta H solut dan ada delta H solvent begitu ya. Jadi di situ, nah kemudian di tahap pencampuran, di tahap pencampuran ini ada gaya tarik menarik nih. Ya intinya ada tarik menarik lah dia antara si eh, pelarut sama pelarutnya gitu ya. Pelarut sama pelarutnya gitu. Oke? Nah, ini kita sebut dengan di sini di tahap ini kita mengenal namanya delta H mix gitu ya, mix campur gitu kan. Sehingga eh, energetika untuk pembentukan lautan secara umum itu kita kenal dengan delta H solution, delta H gini atau saya sol N gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa ikutin aja gitu. Ya delta H solution lah. Jadi ini delta H solut ditambah delta H solvent gitu ya. Nah, ini ditambah dengan delta H pencampuran. Jadi semuanya ditambahin gitu ya. Ini gimana ngotakinnya ini? Ya manual lah ya. Nah, gitu ya. Itu untuk energetika umumnya pembentukan lautan gitu ya. Dan ini terjadi pada keadaan normal ya, keadaan standar gitu. Sebentar kita pindahin dulu ke bawah dikit. Ya, begitu. Itu untuk energetikanya. Nah, kemudian di sini kita kenal ada yang namanya lautan ideal. Nah, lautan ideal nih yang gimana lautan ideal? Jadi untuk di sini kita mengenal namanya lautan ideal itu adalah yang ini ideal gitu ya. Lautan yang ideal itu adalah yang delta H solutionnya ini mendekati nol gitu. Gimana ya? Mendekati nol. Nah, itu kita sebut dengan lautan ideal. Nah, kapanlah kira-kira terjadi lautan ideal ini gitu ya, yang jadi pertanyaan kita kan. Nah, lautan ideal itu akan terjadi apabila interaksi antara yang terlarut sama terlarut ini interaksi yang terjadi itu sama nih, sama dengan interaksi pelarut-pelarut dan juga sama aja dengan interaksi antara terlarut dan pelarutnya. Wah, ini udah mulai pusing nih. Apa ya? Jelimet gitu kan. Oke, jadi teman-teman di semester lalu udah belajar ya. Ada gaya interaksi antar molekul ya. Ada ikatan hidrogen, ada dipol-dipol gitu ya. Nah, jadi contoh lautan ideal itu di sini saya ambil contohnya itu adalah
benzena dalam CCl4 ya, contoh doang. Saya nggak pernah buktiin gitu ya. Ini kan kata PPT. Benzena katanya dalam CCl4. Nah, benzena dalam CCl4 ini larut atau kita sebut sebagai larutan ideal. Larutan ideal pasti larut lah gitu ya. Nah, benzena dalam CCl4 ini kenapa kita sebut larutan ideal? Karena interaksinya sama gitu ya. Saya nggak tahu lah interaksi yang terjadi apa gitu. Misalnya dipol-dipol kayak atau gerandan gitu ya. Nah, tapi di sini mau jelasin aja gitu. Jadi kan yang dimaksudkan interaksi pelarut-pelarutnya sama dengan interaksi pelarut-pelarut sama dengan interaksi pelarut-terlarut gitu ya. Nah, jadi yang mau dibilang itu sebenarnya adalah gini. Jadi kalau misalnya benzena dengan benzena interaksi yang terjadi ketika mereka berinteraksi, misalnya anggaplah dipol-dipol lah, gitu ya. Nah, kalau misalnya benzena dengan benzena dipol-dipol, ya CCl4 dengan CCl4 juga harus dipol-dipol interaksi yang terjadi. Dan juga benzena dengan CCl4 juga harus dipol-dipol gitu. Jadi mereka ya apa ya istilahnya janjian lah. Oh, benzena dipol-dipol. Benzena Cl4 dipol-dipol. ClCl4 CCl4 dipol-dipol juga. Nah, ketika mereka interaksi yang terjadi sama gitu ya. Nah, eh, maka yang terjadi adalah lautan ideal. Nah, saya berikan juga contoh yang tidak ideal, ya. Contoh lautan yang tidak ideal. Kalau lautan yang tidak ideal, tapi laut loh ya, bukan yang lautan tidak ideal tidak laut. Ya, lautan tidak ideal ya berarti delta H-nya bisa lebih besar dari nol atau delta H-nya lebih kecil dari nol. Nah, kalau ditanya delta H-nya kapan lebih besar dari nol, kapan lebih kecil dari nol, ini jangan banget ditanyakan di ulangan, teman-teman. Karena butuh data-data eksperimen. Nanti banyaklah faktor-faktor yang lain. Nah, kita tidak sampai situ aja. Yang penting kita tahu kalau delta H-nya itu solusinya mendekati nol, syaratnya adalah interaksinya harus sama semua gitu ya. Nah, lautan yang tidak ideal itu contohnya adalah aseton dalam air. Ya. Nah, aseton dalam air ini mengapa gitu ya tidak disebut lautan ideal? Kenapa? Karena aseton dengan aseton itu itu dipol-dipol. Tapi air dengan air itu kecenderungan ya ini menurut eksperimen ya. Menurut eksperimen ya kalau air sama air interaksi yang terjadi adalah ikatan hidrogen. Udah nggak sepakat tuh mereka si asetonnya dipol-dipol. Si air sama si air ikatan hidrogen. Wah bentrok. Berarti nggak bisa jadi lautan ideal. Ya delta H-nya kalau katanya sih lebih kecil dari nol gitu ya. Katanya sih lebih gitu gitu ya. Tapi ya intinya teman-teman tahu lah kapan dia sama dengan nol gitu ya. Mau lihat lebih besar dari nol atau lebih kecil nol itu bodo amat lah. Dia tidak pernah menemukan soal ulangan seperti itu gitu ya. Nah, intinya aseton dalam air itu mengapa dia tidak ideal? Karena aseton dan aseton itu cenderung membentuk dipol-dipol, sedangkan air dengan air itu cenderung membentuk ikatan hidrogen. Nah, begitu. Jadi kalau ditanya tahu dari mana dipol-dipol ikatan hidrogen ya sebenarnya banyak 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 mungkin dosen pernah menjelaskan atau mungkin ya channel Bu ya juga membantu lah gitu ya. Jadi tambah pengetahuan aja gitu. Ya. Oke, di situ. Nah, lalu tadi kan kita berbicara tentang energetika pelautan. Nah, jadi energetika pelautannya itu ada dua. Ada pelautan zat cair dan ada pelautan zat padat. Nah, untuk zat cair itu sama persis sama rumus yang tertera di sini gitu ya. Sama banget gitu. Cuman kalau di PPT-nya Pak Rukman itu ada ada fab-nya di bawah gitu. Jadi saya beri contoh lah ya. Nanti teman-teman bisa juga buka PPT-nya Pak Uman gitu ya. Jadi kayak ini delta H solut terus ada fab. Fab ini artinya vaporize. Gitu ya. Mengapa vaporize? Berarti dia dipisahkannya menjadi gas. Jadi zat-zat cair itu ketika mau dilautkan dia cenderung kayak dipisahnya menuju gas gitu ya. Jadi makanya ada vaporize gitu. Tapi jarang juga sih. Kayak mungkin kalau teman-teman ditanya soal ulangan yang gini-gini biasanya cuma masuk rumus aja gitu ya. Nah, yang cukup menjadi sering pertanyaan tuh justru energetika pelautan zat padat ya. Energetika, maaf ya teman-teman nggak ada hitungannya. Mungkin ngantuk. Nah, eh, energetika pelautan zat padat itu ada dua tahap juga ya. Jadi yang pertama itu adalah tahap pemisahan ionnya. Dan yang kedua itu tahap pencampuran.
Ya kurang lebih sama lah gitu. Jadi kayak dipisahin dulu terus baru dicampur lah. Ya kurang lebih tahapan-tahapan energetikanya kita bisa bilang gitu lah ya secara garis besar gitu. Nah, di sini bentar. Nah, di sini ada rumusan yang menurut saya cukup penting dan harus menjadi highlight juga pada hari ini gitu ya. Bahwa untuk energetika pelautan zat padat, ini rumusannya adalah delta H-nya ini adalah minus delta H kisi ditambah delta H hidrasi gitu ya. Ini untuk pelautan zat padat only ya. Jangan jangan apa ya biasanya jangan jangan ya udah nggak tahu lah. Nah, ini untuk zat padat ya. Saya tulisnya di sini ya lah. Nih. Nah, mungkin teman-teman nggak ada bayangan. Nah, ini ada contoh. Mungkin saya bisa nggak tahu di sini ya. Semoga aja bisa. Oh, bisa banget gambarnya, Pak. Nih, ini gini ya. Jadi apa sih itu delta H kisi? Mungkin kisi udah pernah ya. Jadi kalau energi kisi itu yang ini teman. Jadi ini lattice ini artinya kisi gitu ya, energi kisi. Jadi kan tadi udah dibilang tuh, pertama tahap apa? Tahap pemisahan ion. Jadi tahap pertama terjadi di sini ya, teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada Ki gitu ya, yang mau dicampurkan gitu ya dengan air gitu dia bilang gitu ya. Karena kita tahu Ki ini adalah ionik yang umumnya larut dalam air. Jadi tadi udah dijelaskan ya. Jadi energi kisi itu kan mengubah dari solid jadi mengubah dia dari solid menjadi ion-ion dalam fasa gas. Nah, ini energi kisinya gitu ya. Itu ya. Nah, ini adalah ya inilah ini gitu ya dalam fase gas. Nah, tahap keduanya adalah tahap pencampurannya yang kita kenal dengan delta H hidrasi gitu ya. Ini penting teman-teman karena ini keluar di soal ujian tahun lalu ya. Bagi mungkin yang melihat draft akademik gitu ya. Yang ini minus delta H kisi gitu ya. Gitu. Nah, jadi didapatkanlah kan udah belajar hukum Hess kan. Jadi kayak ini kalau di jumlah ya untuk entalpi pelautan Ki itu 13 kilojoule per mol endoterm gitu ya. Artinya apa kalau endoterm? Gitu ya. Apa artinya kalau endoterm ya berarti delta di sini berarti delta H-nya untuk delta H kisinya pada kasus ini delta H kisi lebih besar dari delta H hidrasi. Tandanya jangan dihiraukan teman-teman ya. Di sini kan plus ini kan karena udah kena. Jadi sebenarnya delta H kisi itu minus 632 ya. Jadi kan kalau secara matematis minus 632 saya bilang gini kan ngaco banget gitu ya. Saya bisa dimarahin oleh dosen matematika saya gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman tanda negatif ini hanya menunjukkan apa? Bahwa dia melepas energi kan. Melepas energi ya. Berarti kan tandanya doang ya. Tapi kan istilahnya kan angkanya masih lebih besar gitu ya. Jadi itu yang mau saya maksud gitu. Jadi tanda di sini cuma mau menunjukkan bahwa dia melepas energi, bukan tanda dan maksud dia nilainya gitu ya. Bukan maksudnya kayak ngutang atau apalah gitu ya. Ya, gitu. Ya, jadi ini untuk energi kelautan zat padat lumayan penting boleh dicatat ini. Yang warna-warna merah ini kemungkinan besar penting ya, teman-teman. Jadi saya sudah bedakan warnanya. Oke, saya rasa cukup untuk materi pembentukan lautan. Nah, saya langsung masuk ke konsentrasi ya. Saya langsung masuk ke konsentrasi gitu ya. Ini tadi ada tulis apa-apa nggak? Udah, saya mau buat supaya rapi gitu. Ya udah, nggak usah lah bodo amat, rapi-rapi lah ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi ini banyak banget ya teman-teman ya. Gitu ya, oke. Tapi saya mau jelasin 4 aja lah yang paling muncul gitu ya. Yang paling saya ingat semenjak saya SMA gitu. Yang pertama adalah molaritas gitu ya. Teman-teman mungkin tahu, oh molaritas itu gini loh. Molaritas tuh, oh iya, dulu diajari molaritas tuh mol per volume gitu ya. Nah, sekarang teman-teman harus mulai sadar ya bahwa volume ini volume apa gitu. Mol ini mol apa? Mol terlarut kah? Mol pelarut kah? Mol larutan kah? Volume juga volume terlarut kah? Volume larutan kah? Karena nanti ini akan
Beda banget gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk molaritas ini definisinya apa. Molaritas ini definisinya adalah banyaknya mol zat telarut ya. Hati-hati ya di sini telarut, pelarut dan larutan itu mematikan. Jadi banyaknya mol zat telarut dalam 1 liter larutan. Dalam 1 liter larutan. Hati-hati ya teman-teman. Di sini saya kasih highlight warna apa ya? Aduh, hilang cuy. GG Gaming. Nih, semoga kelihatan. Ya elah, jelek. Ya udah nantilah tunggu di ini aja lah. Karena ini nanti kalau di apa ya di PDF kan jadi warna hitam putih, warna hitam nanti. Terlarut dalam nah, intinya aware aja ya teman-teman sama kata lautan, pelaut, telaut gitu, jangan dipusingin lah gitu. Gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi saya bisa rangkai atau saya tuliskan lah gitu ya saya bilangnya ini warna kuning aja lah, kayak enak nanya. Jadi saya bisa tuliskan molaritas itu M besar itu adalah mol zat terlarut gitu ya dibagi dengan volume volume lautan. Hati-hati volumenya harus dalam liter gitu ya. Ini rumusan untuk molaritas gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bilang, oh, ada juga yang bilang bahwa molaritas itu adalah gram terlarut per m apa ya? Per ml kali 1000 per mililiter katanya gitu. Ya, boleh aja gitu ya. Saya lupa rumusnya. Yang penting boleh-boleh aja, tapi saya menyarankan teman-teman jangan banyak hafal rumus lah. Saya cuma tekankan definisinya aja gitu. Yang penting teman-teman tahu definisinya kan. Di sini definisinya apa? Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter lautan. Jadi kalau saya bilang misalnya ada NaCl 2 molar gitu ya. Nah, maka di sini saya bisa tulis apa? Ya berarti dalam 2 mol zat terlarut, dalam 2 mol misalnya ada NaCl nih 2 molar gitu ya. Maksudnya apa NaCl 2 molar nih? Saya ulangi ya. Jadi ada berarti ada 2 mol NaCl gitu ya dalam 1 liter lautan. Jadi kalau teman-teman nggak ada bilang volumenya berapa, teman-teman boleh buat asumsi sendiri. Mengapa? Karena kita tahu bahwa definisi molaritas itu terlarut dalam 1 liter lautan, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ya, contoh. Nah, tadi kan ada molaritas, sekarang kita ada yang kena namanya molalitas. Nah, ini saya cadel ya, jadi agak susah teman-teman bedanya. Mohon maaf banget ya. Ada yang namanya molalitas lah kita bilang gitu ya, molalitas. Nah, molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Ya, udah beda kan? Yang satu dalam 1 liter lautan, yang ini dalam 1 kilo pelarut. Gitu kan? Nah, jadi ya ini harus hati-hati lah gitu ya. Sekali lagi diingatkan harus hati-hati gitu ya. Ya, kalau ada mau pertanyaan dipotong aja teman-teman. Yang langsung aja. Kalau chat saya nggak baca sih. Tapi mungkin di akhir saya baca. Kalau mau potong, potong aja. Oke, jadi molaritas itu dilambangkan dengan M kecil gitu ya. Jadi saya langsung aja ini M kecil, ini berarti mol. Saya tulisnya mol terlarut aja ya, mol terlarut gitu ya. Dibagi sama eh, massa pelarut, massa pelarut. Nah, ini harus dalam kilogram gitu ya. Oke, di sini ya maaf ya kotaknya nggak bagus karena buatnya manual. Oke, yang ketiga, sudah ya. Ada yang kita bilang namanya faksimol. Nah, faksimolnya ada dua. Ada faksimol terlarut gitu ya. Atau sebutannya XT, terlarut atau bahasa kerennya yang lebih kerennya berarti absolut gitu ya. Sama satu lagi ada
fraksi mol pelarut gitu ya. Tandanya XP atau eksolven gitu ya bahasanya gitu ya. Nah, jadi apa sih apa fraksi mol terlarut dan pelarut? Jadi fraksi mol terlarut berarti itu adalah mol terlarut dibandingkan dengan mol total. Berarti mol terlarut tambah mol pelarut sama halnya. Ini nggak warna merah pula ya, salah saya. Ini mol pelarut dibagi dengan mol total gitu ya. Konklusi dari dua ini apa? Konklusi dari dua ini ketika saya jumlahkan XT tambah XP, ini hasilnya always satu. Jadi kalau teman-teman udah dapat XT, nyari XP ya udah kurangi aja satu dengan mau cari XP-nya berarti satu kurangi XT. Gitu aja sih. Gitu ya untuk fraksi mol. Jadi fraksi itu kan menandakan kayak eh, pembagian. Fraksi itu kan pembagian. Jadi pembagian antara yang mol terlarut sama mol yang pelarut gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini. eh yang tadi apa ya? Oh, kadar. Nah, kadar ini agak susah sih. Kadar. Jadi kadar ini banyak teman gitu ya. Jadi biasanya banyak banget. Bisa dinyatakan dalam persen. Saya ambil yang gampangnya aja ya. Ini harus pakai contoh sih. Contoh misalnya lautan cuka lah ya. Lautan cuka misalnya 5% gitu ya. Nah, kalau ada lautan cuka 5% gitu ya. Anggapannya saya punya, di sini saya punya apa ya, ini punya cuka lah. Cuka 5%. Nah, definisinya apa sih? Gitu ya. Nah, definisinya adalah ini. Jadi saya punya 5 gram cuka gitu ya. 5 gram cuka dalam, ini saya tulisnya di bawah. Kan 5/100. 5% itu kan 5/100 ya. Jadi berarti ada 5 gram cuka dalam 100 gram lautan. Jadi kita bisa ambil asumsi lah 5% itu berarti dengan catatan 5% ini tandanya adalah W per W ya atau M per M gitu ya. Nanti kita coba lihat lagi lagi contoh soal itu ya. Jadi bahasa Inggrisnya kan weight per weight. Kalau kita mungkin massa per massa gitu ya. Nah, jadi ada 5 gram cuka dalam 100 gram lautan. Ini contoh aja. Kadar itu banyak teman-teman. Ada W per V, ada V per V. Nanti kita lihat lagi lah. Intinya kadar itu biasanya kita pakai asumsi teman-teman. Jadi kalau 5% ya anggap aja lautannya 100 gram. Nah, jadi kita bisa tahu nih, kita tahu lah kan. Jadi pelautan itu pelaut sama terlaut. Kalau si terlaut sama lautannya ketahuan, ya pelautnya juga ketahuan lah gitu ya. Jadi berarti ini ada 95 gram pelaut. Nah, saat ini asumsikan aja lah pelautnya apa ya, air lah gitu ya kita bilangnya. Oke, gitu. Nah, jadi teman-teman ingat bahwa masanya massa terlarut ditambah dengan massa pelarut ini sama aja dengan massa lautan. Tapi, volume terlarut ditambah dengan volume pelarut ini tidak sama dengan volume larutan. Lah, gimana mau cari volume lautan kalau gitu? Nah, untuk mencari volume lautan, biasanya diberikan data apa? Diberikan data massa jenis atau lo lautan. Itu kan, di mana lo lautan itu adalah massa lautan dibagi dengan volume lautan. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali nganggap oh volumenya dicampur sama ya. Jadi yang sama itu cuma penjumlahan masanya aja gitu. Volumenya dicampur nggak sama gitu ya. Itu ajaran Pak Untung Triadi itu ada di YouTube-nya dia. Gitu ya. Oke, ini satuan konsentrasi. Nah, satuan konsentrasi ini yang menjadi bekal kita untuk sifat koligatif. Nah, sampai sini dulu nih mau ditanya dulu nggak? Ditunggulah sampai jam berapa sih? Ditunggu sampai 20.10. Kalau nggak ada lanjut. Si Vira kenapa yang ngemot-ngemot nggak jelas aja si Vira Vira. Dari emotnya dari shock jadi emot berdoa gitu loh. Ingin lidah sekarang nggak jelas emang. Bocil bocil. Entah sampai 20 10 lah. Jadi kita tinggal bahas sifat negatif aja.
Oke, udah 2010 nggak ada yang nanya. Ya udah, saya lanjut. Oke, yang ketiga, sifat koligatif. Yang ketiga itu sifat koligatif gitu ya. Sifat koligatif. Mungkin para laki suka sifat ini ya. Nah, oke. Nah, sifat koligatif ada empat ya. Ada empat. Yang pertama ada penurunan tekanan uap ya. Penurunan tekanan uap ini berdasarkan hukum Raoult gitu ya. Hukum Raoult itu susah banget kalau baca PPT Pak Uman. Cuman saya mau jelasin aja penurunan tekanan uap itu ya ini penurunan tekanan uap gitu ya. Gimana mau bilangnya gitu ya. Intinya penurunan tekanan uap itu saya bisa tulis rumusnya sebagai eh, P sama dengan XP dikali dengan P0. P0 tuh P0 ini biasanya ada datanya lah. Jadi teman-teman gak usah pikir apalah P0. P0 tuh tekanan apa gitu, pelaut murni gitu. Nanti ya di soal ada gitu ya. P sama dengan XP kali P0 gitu ya. Nah, di sini ada juga rumus satu lagi, yaitu kalau sebenarnya kalau mau biasa pakai rumus ini sih langsung ketemu jawabannya sih. Cuma ada satu lagi kalau teman-teman mau tulis boleh. Jadi kita tulisnya dalam delta. Jadi penurunannya itu adalah XT dikali dengan P0 gitu ya. Intinya rumusnya itu sebenarnya dapat dari yang ini dulu, nanti ketika diturunin bisa ada jadi ini gitu ya. Saya juga lupa nurunnya gimana gitu ya. Pikun. Jadi ya intinya menurunkan ini ke sini itu dengan bantuan bahwa kita tahu fakta bahwa XP ditambah XT itu sama dengan satu. Intinya gitu. Gitu ya. Cuma saya nggak mau inilah gitu ya. Pusing nanti. Ya, itu pertama penurunan tekanan uap lautan. Oke? Terus yang kedua, yang B, ada namanya kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih itu rumusnya one and only gitu ya. Sebenarnya nggak one and only juga sih. Intinya delta TB, B itu boil dari didih gitu ya. Itu adalah molaritas dikalikan dengan KB. Nah, KB ini bukan keluarga berencana ya Bapak Ibu. KB itu adalah apa ya kenaikan titik didih per molalnya gitu ya. Jadi KB itu satuannya adalah derajat Celcius per molal gitu ya. Jadi di sini KB itu satuannya adalah derajat Celcius per molal gitu ya. Nah, biasanya kan kita pakai air ya. Jadi KB air itu kalau saya tidak salah ingat nilainya adalah 0,52 gitu ya. Saya nggak tahu ini dikasih nggak di ujian gitu ya. 0,52 kalau nggak 0,51 gitu ya. Nah, karena di sini dibilangnya kenaikan titik didih, maka saya bisa bilang titik didih aksen itu adalah titik didih 0 gitu ya, ditambah dengan delta TB. Ya kan kenaikan kan, berarti kan kalau kenaikan yang awal ditambah sama kenaikannya ya, kurang lebih gitu. Itu kenaikan titik didih. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada kebalikan dari dia, ada penurunan titik beku. Kalau itu ya kenapa yang titik didih kenaikan, yang titik bekunya malah turun? Ya, teman-teman mikirnya sendiri. Kalau didih kan makin, berarti kan suhunya naik. Kalau beku kan berarti suhunya turun, gitu kan makin minus minus. Jadi kan sesuai yang beku makin beku, yang didih makin didih, gitu ya. Nah, rumusnya apa? Sama gitu ya. Jadi rumusnya adalah delta TF gitu ya, bukan transfer duit gitu ya. Adalah M kali KF. Kenapa F? F itu freeze gitu ya, beku gitu ya. Nah, ini nih. Nah, oke. Nah, karena ini penurunan titik beku gitu ya. Jadi misalnya air beku katanya di suhu 0 derajat. Nah, ya kalau penurunan titik beku ya, berarti kan dia bekunya di -5 gitu kan ya. Jadi eh misalnya kita 0, berarti kan 0 gitu ya, -5. Nah, saya juga lupa. Ya nanti lah ya, pokoknya rumusnya inilah. Pusing ya. Nih. Yang terakhir dulu tekanan osmotik. Tekanan osmosis atau tekanan osmotik lah. Gitu ya. Ini dilambangkan dengan V gitu ya, V. V sama dengan M R T. Tuh, gampang banget. Ya, M-nya molaritas ya. Makanya tadi kita belajar konsentrasi dulu.
Kenapa ya? Karena kita butuhlah konsentrasi-konsentrasi itu untuk menghitung sifat koligatif ya. Kalau enggak ya nggak bisa lah gitu ya. Ini tekanan osmosis saya di sini ya gitu ya. Dengan M-nya apa? M-nya itu biasa kita pakai yang 0,082 liter ATM gitu ya per mol Kelvin gitu ya. Semoga satuannya nggak salah. Nah, T ini adalah suhu gitu ya, suhu mutlak dan juga harus dalam Kelvin. Jadi kalau ketemu suhunya dalam Celcius, ya ubahlah dulu dalam Kelvin gitu ya. Oke? Ini harusnya sih TF aksen sama dengan TF0 dikurang harusnya sama delta TF. Cuma saya nggak ingat. Nanti saya cek lagi ya teman-teman ya. Nanti saya dituduh menjadi aliran sesat gitu ya. Nah, itu dulu tuh sifat kualitatif ada 4 gitu ya. Nah, tapi ini untuk lautan-lautan yang non elektrolit. Nah, ketika kita berhadapan dengan lautan elektrolit, ini catatan ya. Catatan bahwa rumusan di atas hanya untuk lautan yang non elektrolit. Non elektrolit. Nah, terus yang elektrolit gimana dong, Van? Ya, untuk yang elektrolit kita agak pusing dikit lah gitu ya. Kita bertemu dengan yang namanya adalah faktor Van Hoff ya. Karena kan elektrolit itu kan ada ion-ionnya gitu. Nah, itu ada butuh dipertimbangkan faktor Van Hoff gitu ya. Ini dimisalkan dengan dilambangkan dengan I, di mana I itu adalah 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa gitu ya. Waduh. Nah, ini mirip lah kayak rumus barisan aritmatika gitu ya. I sama dengan 1 plus A plus N-1B ya. Kurang lebih sama lah gitu. Nah, jadi apa itu alfa dan apa itu N gitu ya. Jadi teman-teman bertanya. Nah, N itu adalah jumlah ion. Nah, sedangkan alfa itu adalah derajat apa ya? Asosiasi atau disosiasi ya? Derajat disosiasi lah kita bisa bilangnya. Intinya derajat disosiasi ini biasa dalam persen gitu ya. Nah, jumlah ion itu gimana? Nah, misalnya saya punya yang paling gampang ya, contoh lah. Saya punya asam sulfat gitu ya. Nah, kalau saya lakukan pengionan di sini, berarti kan ini akan jadi apa? 2H plus ditambah SO4 2 minus Aki gitu ya. Nah, berarti di sini eh berapa ion terbentuk? Ionnya ada N-nya 3 gitu ya. Mengapa? Karena ada 2 ion, di sini ada 2 gitu ya. Ditambah sama 1 di sini kan. Jadi ada 3 gitu ya. Jangan. Jadi kalau mau cari N, ionkan aja dulu kalau memang nggak mahir gitu ya. Oke. Nah, di sini catatan penting adalah untuk yang kuat-kuat, biasanya kayak asam kuat, misalnya kayak NaCl garam ya. Misalnya kayak ini asam sulfat, garam NaCl gitu ya. Biasa jadi saya tulis aja di sini. Biasanya untuk asam asam kuat gitu ya. Kemudian basa kuat gitu ya. Dan juga garam ini biasanya alfanya itu 100% alias dia terionisasi sempurna. Berarti ini efeknya apa kalau ininya 100%? Efeknya adalah nanti nilai I-nya, faktor Van Hoff-nya akan sama saja dengan banyaknya ion yang terionisasi. Gitu ya. Oke? Jadi akan sama aja dengan banyaknya ion yang terionisasi gitu. I sama dengan N. Itu kalau alfanya 100%. Alfa 100% kalau dia kuat-kuat. Nah, kalau misalnya dia nggak kuat, tahunya dari mana? Bisa tahu tuh alfanya nggak 100%. Misalnya 0,7 lah, 0,8 gitu ya, dan seterusnya lah kita bisa bilang gitu ya. Nah, apa jadi gimana sih faktor Van Hoff ini ganggu aja gitu kan? Nah, jadi faktor Van Hoff ini gampang banget kalau misalnya kita terapkan di delta ini deh. Delta TB-nya ini kenaikan titik didihnya cukup teman-teman kalikan I aja gitu. Sama tuh delta TF juga. Si V-nya juga. Jadi kalikan aja semuanya sama I gitu ya. Jadi yang membedakan untuk lautan elektrolit ada I-nya. Kalikan dengan I. Nah, tapi akan berbeda
Jangan sekali-sekali teman-teman ini XP kali P0 kali I. Wah, ini bisa kena tabok gitu ya. Nah, jadi gimana kalau misalnya ada I-nya itu untuk penurunan tekanan uap lautan? Jadi ya P-nya itu kan XP. Nah, XP itu tadi apa? Mol per larut gitu ya, dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, I-nya teman-teman tempelkan gitu ya, tempelin pada yang terlarut only gitu, NT kali I gitu ya. NTI gitu ya kan, kalau mau ngatain teman-teman NT gitu ya, NTI gitu ya, kamu NT gitu kan. Nah, gitu. Jadi I-nya untuk faktor Van Hoff pada penurunan tekanan uap larutan itu tempelkan di NT-nya aja gitu. Jangan di NP-nya jangan. Karena zat terlarutnya itulah yang kita kalikan dengan faktor Van Hoff gitu ya. Ini kita kali sama P0 gitu ya. Ini P gitu ya. Sama aja dengan tadi ada satu lagi kan. Saya tulisnya di ini aja pakai warna kuning ya. Ini saya hapus. Kayak tadi kan delta P itu apa tadi rumusnya? XT ya kali dengan P0. Nah, berarti kan XT ini adalah apa? NT per NT tambah NP kali P0. Nah, berarti kalau dia itu larutan elektrolit misalnya kan tadi harus dikalikan I katanya. Ya udah, berarti di sini akan jadi NT kali I per NT kali I ditambah dengan NP dikali sama P0. Jadi yang ada NT-nya aja yang dikaliin, NP-nya nggak usah gitu. Jangan sekali-sekali gitu ya. Melanggar hukum alam itu namanya. Oke? Nah, ini ya gitu. Ini saya hapus ya. Ini untuk pengetahuan aja gitu. Oke, kalau itu sudah saya rasa cukup untuk materinya. Kita bisa langsung bahas latihan soal. Mungkin dikasih waktu dulu untuk istirahat ya 2 menit lah sampai 20-23. Siapa tahu ada yang mau ini juga. Silakan yang mau apa, mau ke toilet, mau apa, boleh. Saya mau garis endingnya dulu ini. Supaya nanti saya bisa share PDF-nya. Kalau ada yang mau motong, enggak. Jadi habis ini kita langsung latihan soal aja. Latihan soal ada di grup. Atau saya mungkin kirimkan juga nanti di chat ini ya. Sebentar. Mau nanya, Gimana? yang SO42 min itu tadi kenapa satu? Koefisiennya ya? Ya, koefisiennya. Jadi agak aja nih. Jadi dua ini kan H2SO4. Kalau disetarakan tuh ini kan jadi 2H plus tambah SO42 min gitu. Ya enggak? Jadi kan H plusnya berarti ada 2. SO42 min Oh ada iya satu. iya. Ya, jadi tambah jadi 3 gitu. Oke. Ya, atau kalau kurang ngerti lagi misalnya kita contoh yang lebih apa ya? Tapi ini enggak ekstrim ya. Misalnya Al2 gitu ya. SO4 3 kali gitu. Nah, ya, berarti kalau ini dia apa nih? 2 Al3 plus gitu kan. SO4 SO4 3 kan? Jadi 3 SO4 2 min nih. Kalau kita jumlahin nih berarti ionnya ada berapa? 2 tambah 3 kan? Berarti ada ini, ini N sama dengan 3 kotak. Ini N sama dengan 5 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi lihat jumlah ionnya. Jadi kalau teman-teman kurang biasa gitu ya, ionisasi aja dulu. Nggak salah kok. Jadi nggak mungkin lah, pasti N itu paling kecil nilainya 2 gitu kan. Kayak NaCl berarti kan ada Na plus 1, Cl min 1 gitu kan. Jadi ya paling minim-minim banget 2 lah gitu ya. Bentar, ini tulisan kok jelek banget, gak suka. Oke, sebentar saya kirimkan dulu filenya. Fon, Apa, Fir? yang itu yang alfanya itu derajat ionisasi, Cok. Ada Disosiasi inisiasi dikurantin ya? banget. Ya Iya, makanya itu juga lupa ya. Ya, ada inisiasi lah ya. Makasih. iya, Cok. Ya, Woi, ini dimasukin YouTube. Aibmu terbongkar, Fir. gue nggak ngapa-ngapain. Ya Cuma udah. ngemot doang. Oh, ada 24 ya. Ada. Kita langsung bahas aja soal ya. Semoga ada waktu lah. Oke, di sini deh, dipisahin. Bentar, ambil dulu soalnya. Gitu ya, di chat ya teman-teman yang mau ambil latihan soal. Ini mostly diambil dari soal-soal
ujian sih, katanya sih begitu ya. Saya ambil dari Cempo, kebanyakan dari Cempo dan soal Bu Ria. Ya, oke. Nah, kita lihat nih, dalam MCL2. Nah, teman-teman, MCL2. Nah, berarti ya sebenarnya sudah ada sih. Jadi kalau pokoknya teman-teman tuh ya dulu deh senyawanya apa lah gitu ya. Lihat pokoknya nggak kerjain sifat sifat fisik tuh, lihat dulu senyawanya apa. Pola nggak pola lagi elektrolit apa non elektrolit. Kalau elektrolit berarti ada faktor Van Hoff. Kalau non elektrolit ya udah berarti bodo amat, gitu kan. Nah, terus cek dulu informasi-informasi yang ada tuh apa aja sih gitu. Nah, di sini kita lihat nih. Dia bilang ada sebanyak 2,51 gram yang dilarutkan dalam 25 gram air. Nah, 25 gram air ini berarti informasi nih buat kita. 25 gram air itu berarti apa? Masa pelarut. Nah, kalau masa pelarut kan berarti bisa-bisa pakai molalitas nih. Karena kan kita mikir, oh ya, molalitas itu kan mol zat pelarut bagi kilogram per larut gitu ya. Nah, ini kan bisa dipakai gitu. Nah, kemudian dia bilang informasi tambahan membeku pada minus 3,35 derajat Celcius katanya. Dan lautan gula, nah kemolalannya ini sama katanya, sama dengan si MCl2. Nah, si gulanya membeku ini. Gitu ya, ini tipe bego banget ya, hati ya dibenerin gitu ya. Nah, di sini diberikan bahwa KFI adalah 1,86. Nah, hitung kemolalan seluruh ion terlarut dalam lautan MCl2. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kemolalan seluruh ion? Artinya kemolalan yang udah dikalikan sama faktor Van Hoff-nya. Jadi ion itu erat kaitannya dengan faktor Van Hoff gitu ya, kita bisa bilang ya. Nah, jadi untuk menghitung ini gampang lah. Jadi pertama-tama kita tahu bahwa ini adalah delta TF gitu ya. Kenapa pakai delta TF? Gitu ya. Karena kita kan ini taunya delta TF. Ya, kalau saya taunya delta TB, saya pakai delta TB. Ya, kita tahu bahwa delta adalah molaritas gitu ya, kali dengan KF, kali dengan I. Nah, dia bilang dilarutkan dalam air. Iya kan? Artinya apa? Artinya penurunan titik bekunya ini adalah, jadi kan, eh, jadi berarti 3,35 ya. Kenapa 3,35? Karena kan awal 0 dikurangi dengan minus 3,35 kan penurunan gitu ya. Ini delta TF itu nilainya pasti positif gitu ya. Penurunan titik beku itu nilainya pasti positif. Nah, ini molaritasnya saya nggak tahu, nggak penting juga sebenarnya. Dikali 1,86 dikali dengan I. Jadi sebenarnya kita mau cari itu apa sih yang di nomor A ini? Yang dicari itu cuma molaritas kali I-nya doang. Karena kan kemolaran seluruh ion. Jadi kemolaran seluruh ion itu berarti dikalikan sama I. Jadi berarti kan M kali I itu adalah 3,35 gitu ya dibagi dengan 1,86 gitu ya. Oke, gitu ya. Ya udah, tinggal pakai kalku aja, mana kalkulator. Ya, kalkulator malah dimasukin gue berarti. Gak tahu kimia. Pakai kalkulator gimana coba? Ah, syong. 3,35 bagi 1,86. Ya, jawabannya sekitar 1,80 ya. Ya, itu untuk nomor satu. Jadi literally sebenarnya tinggal masukin rumus aja. Yang B, tentukan faktor Van Hoff lautan MCl2 tersebut. Nah, gimana nih? Nah, kita pakai informasi apa? Kita pakai informasi kalau kemolalan gula sama dengan kemolalan MCl2. Nah, kemolalan gula ini bisa kita cari gitu kan? Coba delta TF gula sama dengan. Nah, gula ini dengan elektrolit. Jadi teman-teman bodoh amat sama si I gitu ya. Jadi di sini kan dia bilang membeku pada minus 1,18. Berarti delta TF-nya adalah 0 dikurangi minus 1,18 gitu ya. Dikali sama dengan M dikali dengan KF-nya adalah lagi-lagi 1,86 gitu ya. Nah, berarti di sini akan jadi 1,18 sama dengan M dikali 1,86. Jadi si M adalah 1,18 dibagi dengan 1,86 gitu kan ya. Jadi ini hasilnya adalah 0,634. 0,634 molal gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari faktor Van Hoff kan?
Nah, berarti kita pakai persamaan mana nih? Pakailah persamaan ini, gitu kan ya? Kita tahu tadi katanya M kali I katanya 1,80 katanya gitu kan. Ya udah, berarti si I adalah 1,80 yang dibagi sama 0,634. Berarti di sini 1,80 dibagi 0,634. Berarti sekitar 2,84 lah ya. Kimia semuanya dengan penuh dengan pembulatan ya. Yang penting teman-teman apa? Tahu lah cara ngerjainnya gimana lah gitu ya. Ya 2,84 sekitar itu gitu ya. Jadi ini pindahin aja lah ke mana? Ke sini gitu ya. Ini listnya warna merah. Oke, gitu ya. Nah, yang C, akhirnya kita disuruh menghitung kemolaran larutan MCl2 tersebut. Nah, hop. Nah, ya udah. Jadi kan sama kan ya? Kenapa ini soalnya aneh-aneh banget gitu. Kan tadi dibilang kan kayak moralitas gula katanya ya sama dengan ini ya udah. Berarti dia ya sama aja gitu 0,634 molar gitu ya. Jangan pusing teman-teman gitu ya. Oke? Nah, sudah nih. Kita lanjut yang D. Yang D kita diminta menentukan massa relatif. Nah, mungkin teman-teman, oh ini dari apa cuy? Nulis soal aja nggak lengkap atuh. Bentar. Massa atom relatif dari logam ya. Nggak lengkap soalnya. Dari logam lah intinya, dari logam tersebut. Jadi intinya itu yang mau dicari itu AF dari si M. Nah, kita tuh dari tadi itu udah pakai semua data teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, kecuali data yang dua ini nih. 2,51 gram sama 25 gram itu kita nggak pakai nih teman-teman ya. Kita nggak pakai tadi tadi. Nah, kita pakai kapan? Nah, kita pakainya sekarang, gitu ya. Pakainya sekarang. Teman-teman tadi ya kan tadi udah diingat tuh bahwa molaritas itu adalah apa? Mol terlarut gitu ya. Dibagi sama massa per larut gitu kan dalam kilo. Nah, kita tahu apa yang data yang kita tahu? Kita tahu data molaritas 0,634 molar katanya. Ini saya tulis sebagai mol terlarut aja ya. Nah, massa pelarutnya itu adalah 25 gram. Berarti adalah 0,025 kilo gitu kan? Oke, berarti di sini saya bisa dapat dong molnya 0,634 dikali 0,025 gitu ya. Jadi di sini dapatlah si mol terlarutnya adalah 0,0159 mol gitu ya. Pembulatan. Kalau aslinya mah 1585 gitu ya. Atau mau 1585 aja. Ya, boleh lah ya. 15 karena angkanya lumayan cantik, bagus. Nah, oke. Kita dapat nih mol terlarutnya gitu kan. Nah, mol terlarut gitu ya. Kita bisa cari apa? AM-nya kan berarti? Benar nggak? Nah, jadi di sini kita tahu bahwa mol itu adalah massa dibagi dengan massa molar. Molnya katanya 0,01585. Di soal massanya tadi berapa massanya? 2,51 dibagi sama massa ini. Berarti ini 2,51 bagi 0,01585 gitu ya. Jadi ini dapatlah si massa molarnya adalah 158,36. Ya, itu 158,36 lah gitu ya. Semoga nggak salah lah. Nah, gram per mol. Nah, jadi di sini massa molar kan, di mana tadi kan garamnya apa garamnya? Garamnya adalah MCl2. Berarti
AM-nya si M gitu ya, ditambah 2 kali AM-nya CL gitu, sama dengan 198,36. Berarti kan kita mau cari AMM. AMM ditambah 2 AMCL. CL itu kalau saya tidak ingat 35,45 gitu kalau mau pakai tabel periodik ITB. Tapi 35,5 lebih enak sih hitungnya gitu ya. Ya, intinya dapatlah AMM-nya ya. Berarti di sini 158,36 dikurangi 2 kali 35,45. Dapatnya 87,46 gitu ya. Gambar mol. Nah, jadi itu teman-teman fungsi kayak ya tahulah kapan harus pakai ini, kapan harus pakai ini gitu. Jadi sulitnya atau triknya koligatif itu kita harus tahu rumus mana yang kita pakai supaya kita dapat informasi yang kita pengen. Jadi intinya gitu, hitungan yang koligatif ya. Jadi intinya di situ. Nah, dari sini kan kalau kita kerja nih misalnya yang D, oh dari molaritas saya bisa dapat mol terlarut. Dari mol terlarut dengan menggunakan, oh saya tahu mol terlarut itu massa bagi massa molar, gitu ya. Ya jadinya mol, gitu ya. Oke, lanjut yang D. Ini makin hari makin sepi nih, bagus. Yang nonton dikit. Yang E ya, diketahui katanya proses pelarutan dalam MCl2 katanya adalah endoterm. Apa artinya endoterm? Berarti delta H-nya positif gitu kan ya. Nah, manakah yang lebih besar gitu? Sebentar. Oke. Nah, dia bilang mana yang lebih besar katanya? Delta H energi isinya atau jumlah energi hidasinya. Nah, ini kan penting nih kan teman-teman. Jadi kan, tadi apa? Delta H solution adalah minus delta H kisi ditambah delta H hidasi. Gitu ya. Nah, kita pengen si delta H solution ini positif. Sebenarnya tadi kan udah ada contohnya ya teman-teman ya. Yang tadi yang KI itu yang paling atas sekali tadi di ini bentar. Sebenarnya udah ada contoh tadi kan, endoterm kan, yang KI. Nih yang KI kan dia delta H solutionnya plus 13 kilojoule per mol. Tuh, ini ada contoh nih kejadian nih. Terjadinya ketika apa? Ini tadi tulis kan, ketika delta H kisi lebih besar dari delta H hidasi. Kenapa gitu? Karena di sini gini, jadi delta H kisi itu biasanya nilainya negatif gitu ya. Dan delta H hidasi ini juga nilainya negatif gitu kan. Nah, tapi rumus kita kan delta H solution minus delta H kisi tambah delta H hidasi gitu ya. Jadi dia akan sifatnya endoterm apa? Sifatnya akan endoterm kalau delta H kisinya lebih besar dari delta H hidasi. Kayak contoh tadi kan yang sebelumnya. Maaf ya banyak bolak balik gitu ya. Nah, delta H kisi 632 tuh. 632 kan jelaslah lebih gede dari 619 gitu kan. Ya udah, berarti dia endoterm. Gitu aja sih sebenarnya nggak butuh teori-teori yang gimana banget. Karena kita udah ada contohnya gitu ya. Dianya endoterm. Oke, itu untuk nomor satu. Saya lanjutinlah nomor dua. Karena waktunya agak terbatas. Tapi ya saya ya, jamin juga bisa bahas semuanya gitu ya. Ya, boleh diisi ya form feedbacknya teman-teman. Ada capek CDT ya. Semangat ya, besok masih CDT loh. Oke, saya lanjut kayak. Kita sampai jam 9 aja, jangan malam-malam. Di sini kita diberikan dalam beberapa tahun terakhir katanya mulai populer peralatan medis yang dapat mengukur angka kolesterol katanya secara cepat. Angka kolesterol darah adalah, nah ini adalah satuan kadar juga, jadi miligram dalam 100 mililiter gitu ya. Seorang pasien memiliki katanya angka kolesterolnya 214.
Tahu gede nggak ya 214 saya juga nggak tahu gede atau enggaknya. Oke, jadi di sini kita disuruh menentukan konsentrasi kolesterol dalam darah pasien. Nah, teman-teman targetin dulu konsentrasi dalam molaritas. Molaritas tadi kan saya butuhnya berarti kan mol terlarut dibagi dengan volume lautan gitu ya dalam liter. Nah, kayak mol terlarutnya ini saya belum dapat deh gitu ya. Saya nggak menemukan tanda-tanda mol terlarut gitu kan. Ya enggak? Nah, makanya kita harus cari dulu tuh mol terlarutnya berapa gitu kan ya. Nah, datanya dari mana? Ya, datanya jelas ada ini kan, angka kolesterol 214. Artinya di sini kita punya data 214 miligram per 100 mililiter. Artinya dalam 100 mililiter lautan terdapat 214 miligram kolesterol. Gitu kan? Nah, sekarang berarti kita cari dulu deh mol terlarutnya. Dalam hal ini berarti adalah mol si kolesterol. Kolesterol apa kolesterol ya sama air lah. Nah, mol kolesterol kan berarti apa? Massa kolesterol kan. Di sini massanya adalah 214 miligram. Berarti 214 dikali dengan 10 pangkat minus 3 gram gitu kan. Nah, ini kita bagi dengan massa molarnya. Massa molarnya dikasih tahu tuh 386. 386 gram per mol. Gitu ya. Maka di sini berarti hitung dulu 0,214 dibagi 386. Dapatnya 5,54 kali 10 pangkat min 4 mol. Gitu kan. Nah, untuk mencari molaritas, ini udah ada rumus ya kan? Jadi kita langsung aja. Molaritas itu adalah 5,54 gitu ya. Kali 10 pangkat min 4 mol dibagi sama 100 mililiter. Berarti adalah 0,1 liter. Hati-hati, harus konversi satuan ke liter. Jadi ini saya akan dapatkan molaritasnya adalah 5,54 dikali dengan 10 pangkat minus 3 molar. Gitu ya. Untuk yang A. Yang B, katanya seorang petugas medis ingin melakukan kolesterol dalam air dan benzena. Perkirakan dalam perawat manakah kolesterol kelautannya akan menilai lebih tinggi. Nah, perlu untuk diketahui ya, ini pengetahuan lagi-lagi saya nggak bisa bantu banyak. Kolesterol itu sifatnya non polar. Ya kan kita perlu tahu dulu karena kan tadi kita pakai prinsip apa? Like dissolves like. Gitu kan? Jadi kolesterol itu non polar. Nah, sekarang dia mau disandingkan sama benzen atau sama air begitu kan? Ya intinya kesepakatan aja gitu. Benzinnya mau non polar atau airnya yang non polar gitu kan? Nah, yang karena kita berbicara kimia tentang fakta dan data gitu ya, ilmu sains. Nah, kita tahu bahwa air itu sifatnya polar kan? Kita nggak tahu lah bensin bodoh lah bensin bentuknya tanya gimana. Ini saya tahu air lah. Air itu kan gini, bengkok dia kan ya. Kalau dari strukturnya kan bengkok gini kan. Intinya kan kita bilang polar karena sifatnya apa? Strukturnya tidak simetris. Gitu kan. Yang kita tahu intinya air polar lah bilangnya. Nah, dan bensin itu ya teman-teman juga tambahan lebih baik gitu. Benzinnya itu juga non polar gitu kan. Non polar gitu kan. Nah, karena air polar, bensin non polar, maka kolesterol akan lebih larut pada benzena karena non polar dan non polar gitu ya. Jadi kan ditanyakan kelautannya bernilai lebih tinggi pada di mana ya, bernilai lebih tinggi pada benzena gitu ya. Karena mengapa ya, karena gitu deh, karena dia non polar gitu ya, bukan karena gitu deh gitu ya. Lanjut yang C. Tentukan titik beku lautan yang dihasilkan dengan melakukan 96,56 gram kolesterol dalam 100 gram benzena. Diketahui titik beku benzena 5,5 dan KF benzena 4,3. Nah, hati-hati. Sekarang kita tuh melakukannya dalam benzena, teman-teman. Bukan dalam air. Nah, kalau bukan dalam air ya Anda nggak boleh bilang bahwa titik beku benzena itu juga nol gitu ya. Anda bisa dimarahin gitu sama orang gitu ya. Nah, jadi kita dikasih tahu nih bahwa titik beku
benzena itu di 5,5 ya, bukan di 0. Sekali lagi saya ingetin ya. Jadi nggak boleh tuh 0 dikurangi berapa tuh nggak boleh berarti. Nah, tapi kita bilang sekarang apa data yang kita punya? Data yang kita punya adalah kita tahu 96,65 gram kolesterol. Nah, 96,65 ini untuk apa? Ya, untuk cari mol. Ya kan? Dibagi sama 386 ya. Oke, 386 gram per mol. Gitu ya. Nah, di sini berarti 96,65 saya bagi dengan 386. Itu CPO ngapain tuh coba-coba tuh? Kerjaan CPO. Nah, jadi eh ya intinya dapatnya di sini kata kalkulator 0,25 molar gitu ya. Jadi kalau salah salahin kalkulator, yang salahin 0,25 mol. Oke? Nah, ya udah dalam 100 gram benzena. Oke, oke. Jadi kan di sini delta TF akan sama dengan molaritas kali dengan KF. Jadi di sini delta TF akan sama dengan molaritasnya adalah berarti 0,25 mol dalam 100 gram benzena, berarti 0,1 kilo ya. Dikali dengan KF-nya adalah 4,3. Berarti di sini akan dapat nilai delta TF. Itu adalah 10,75. Gitu kan? Nah, sekarang TF itu adalah TF0 dikurangi dengan delta TF. Ya kan? Sama kayak tadi air kan 0. 0 itu adalah titik normal ya dikurangi dengan delta TF. Gitu ya. Jadi delta TF itu TF0 min TF. Ya. Nah, nantilah. Gitu ya. Kita benerin ya. Nah, jadi di sini berarti titik TF-nya adalah TF0 yang tadi berapa? 5,5. Oke. Berarti di sini 5,5 dikurangin sama 10,75. Oke, 5,5 kurangi 10,75. Berarti jadinya adalah minus 5,25 derajat Celcius. Ya, TF sama dengan TF0 min delta TF. Bentar. Ya, benar, benar kok. Saya nggak sesat berarti. Emang banget Pio ini susah banget Pio nih, cari-cari perhatian. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Kalau mau nanya, motong aja ya. Kayak tadi ya, yang nanya motong aja. Nggak akan marah kok. Udah, Vio, jangan kamu main-main nih si Pio itu. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjut ya. Karena kita juga ingat waktu ya, jangan main malam-malam lah. Ya, maksimal banget setengah 10 lah gitu ya, 2 jam. Oke, lanjut. Selobiosa, senyawa non-elektrolit yang dihasilkan dari penguraian selulosa. Lautan selobiosa dalam air yang mengandung 35 gram selobiosa dalam 1 liter lautan memiliki tekanan osmotik pada 2,5 atm. Kerapatan lautan katanya 1,768. Yang gitu ya. Nah, sekarang kita pertama dihitung untuk menentukan konsentrasi lautan dalam satuan molaritas. Nah, ada omongan tekanan osmosis nih. Nah, baik lagi kan berarti yang A ini berarti saya bisa kira-kira nih, oh ya dalam rumus tekanan osmosis kan ada molaritas ya. Kenapa saya nggak manfaatin? Coba aja. Nah, di sini kan dia bilang 2,5 atm. Jadi 2,5. Oh ya, V ini dalam atm ya teman-teman satuannya. Makanya M-nya itu pakai 0,082 liter atm. Nah, molaritasnya saya tidak tahu gitu ya. Nah, M itu chip hafal gitu ya 0,082 dikalikan dengan suhu. Suhunya 25. 25 tambah 273 berarti 298. Ya, jadi molaritasnya berarti adalah
2,5 dibagi 0,082 dikali dengan 298. Berarti di sini hasilnya adalah 2,5 dibagi 0,082 kali 298. Hasilnya adalah 0,1023 molar. Oke, lanjut. Yang B, tentukan massa molekul relatif selobiosa. Nah, kita belum pakai data apa nih kira-kira nih? Kita belum pakai data ini ya, massa. Ya, massa selobiosa saya rasa belum dipakai. Nah, kita kan udah dapat molaritas nih. Molaritas itu kan tadi adalah mol terlarut dibagi dengan volume gitu ya. Volume larutan. Nah, saya tahu bahwa molaritasnya 0,1023. Nah, molnya karena saya tahunya massa, ya saya ubahlah dia akan jadi massa terlarut gitu ya, dibagi dengan massa molar kan. Ini kan sama aja dengan mol gitu ya, dikalikan dengan 1/volume larutan gitu ya. Gitu kan? Nah, jadi di sini massa terlarutnya kan tadi katanya adalah berapa tuh? 35 kan? 35 dalam 1 liter lautan. Ya udahlah, tadi bodo amat kan? Berarti langsung aja 35 per massa molar. Gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung di sini berarti massa molarnya adalah 35 dibagi 0,1023. Jadi dapatnya adalah 342,13 gram per mol. Gitu ya. Lanjut yang C, tentukan molaritas. Ya udah, kalau molaritas butuhnya apa? Pelarut ya, butuhnya kan pelarut gitu ya. Oke. Nah, di sini kita nggak tahu masa pelarutnya berapa, gitu ya. Saya nggak tahu masa pelarutnya berapa ya, gitu ya. Ini gitu kan. Tapi yang saya tahu gini, yang saya tahu eh, volume lautannya itu 1 liter. Dan saya punya data eh, lautan yang saya belum sentuh nih. Lagi-lagi saya ingatkan tadi kan bahwa lautan itu adalah massa lautan dibagi dengan volume lautan. Jadi di sini artinya 1,768 gitu ya. 1,768 gitu ya. Sama dengan massa lautan, volume lautan 1 liter. Berarti ini 1000 mililiter gitu kan ya. Karena kan ini 1,768 ini dalam gram per mililiter. Ya, atau kalau teman-teman sulit, saya tulis satuannya deh. Jadi ini gram per mililiter gitu ya. Sama dengan massa larutan dibagi dengan volume larutannya berarti 1000 mililiter. Kalau saya kalikan ini kan berarti tinggal sisa gram aja kan. Jadi massa larutannya itu adalah 1768 gram. Nah, saya mau cari massa pelarut gitu ya. Maka ini adalah massa lautan dikurangi dengan massa terlarut. Massa terlarutnya tadi apa ya? Seloi-biosa itu tadi kan. Jadi ini 1768 dikurangi sama 35. Maka di sini massa pelarutnya itu adalah 1733 gram. Atau ya kalau mau dalam kilo berarti 1,733 kilogram. Gitu ya. Nah, oke. Berarti sekarang tinggal eksekusi gitu kan. Jadi apa tuh? Molaritas adalah mol terlarut gitu ya. Dibagi sama massa pelarut. Berarti ini akan jadi mol terlarutnya adalah sebentar. Mol terlarutnya kan tadi 35 bagi 342,3. Bentar, jadi gini deh berarti. Jadi itu ya teman-teman ya. Molnya kan dapat dari 35 bagi 342,13.
Ya, jadi dapatnya adalah 0,059 molar. Gitu ya. Lanjut yang D. Jika ke dalam lautan Seloi Biosa ditambahkan 2 kilogram air, hitung titik didih lautan. Nah, dia bilang dia tambah 2 kilogram air gitu ya. Nah, berarti kan kalau dia tambah 2 kilogram air, berarti massa pelarut yang baru atau massa pelarut aksen lah, aksen ya gitu ya, massa pelarut aksen itu berarti adalah massa pelarut awal ditambah dengan tadi dia bilang tambah 2 kilo air, berarti kan 2000 gram lah gitu, gitu ya. Bilang gitu ya. Atau langsung 2 kilo aja kali ya, 2 aja lah. Berarti massa pelarut aksennya adalah 2 ditambah 1,733 gitu ya. Jadi massa pelarut aksen adalah 3,733 kilogram. Nah, di sini dia bilang apa? Hitung titik didih lautan. Nah, hitung titik didih lautan, berarti di sini delta TB ini akan sama dengan molaritas dikali dengan KB. Nah, delta TB, berarti kan molaritasnya apa tadi molaritasnya? Molaritasnya sama lah ya. Ya nggak? Oh, molaritasnya beda dong. Maaf, molaritasnya beda karena kan masa pelarutnya juga beda. Ya kan? Berarti di sini 35 dibagi 34 berapa? 2,3 dikali 3,733. Jadi dapatnya 0, molaritasnya itu dapatnya 0,0274. Nah, dikali dengan KB. Karboil itu 0,52. Ya, ini dikali dengan 0,52. Jadi dapat delta TB-nya 0,52 kali 0,0274. 0,01425. 0,01425 derajat Celcius. Nah, tapi yang ditanya itu bukan kenaikannya, tapi titik didihnya berapa? Ingat tadi kan bahwa titik didih adalah titik didih awal ditambah dengan titik didih penambahan titik didih. Nah, di sini kebetulan karena dia air gitu ya, jadi enak banget. Berarti kan dia jadinya 100 kan. Air mendidih di suhu 100 gitu ya. 100 ditambah 0,01425. Berarti di sini tabelnya adalah 1,01425 derajat Celcius. Gitu ya. Oke. Masih ada 3 menit sebelumnya 9. Ada yang mau nanya dulu? Saya rasa bahas satu soal lagi aja deh. Yang nomor 5 aja. Hmm, udah ya. Oke, langsung yang terakhir ya, karena udah sepi juga. Jadi di sini kita punya campuran benzena dan toluena, ya jadi gitu, dengan tekanan uap. Pada tekanan uap benzena katanya 184 torr. Dan tekanan uap, bentar. Pada 40 Celcius tekanan uap benzena 144 dan tekanan uap toluena 58. Bila dipunyai campuran benzena dan toluena dengan tekanan uap 84 torr, hitung fraksi mol benzena. Oh ya, jadi gini. Ya dia gini deh. Berarti P benzen gitu ya, P benzena gitu ya. Ini akan sama aja dengan X-nya benzena berapa gitu ya? X benzena dikali dengan P0 ya gitu ya.
dikali sama P0 gitu kan. Jadi dia bilang kan tadi tekanan uap benzena 184 torr, tekanan uap toluena 58 torr. Nah, campurannya tekanan uapnya 84 torr. Gitu ya. Berarti kan di sini P benzenanya adalah 184 gitu ya. Sama dengan X benzena. Tapi kalau gini mah jadinya 84. Nggak masuk akal lah. Berarti kebalik. Berarti ini 84, yang ini 184. Harusnya gitu. Jadi ini X benzena eh 84 bagi 184. Jadi harusnya ini 0,456. Ya, something lah. Gitu ya. Yang B, hitung tekanan parsial uap benzena yang terdapat di atas campuran. Bentar. Itu tekanan parsial uap benzena yang terdapat di atas campuran. Wah, jujur lupa nih gimana caranya. Ya udah lah ya, nanti aja. Kalau, nah, jadi yang intinya ini lupa lah. Nah, tapi ya ada satu catatan yang penting di sini. Itu adalah ini nih, kita sering ditanyakan fraksi mol toluena dalam fase uap. Nah, biasanya kan kita kan fraksi mol itu kan dalam fase biasa tuh, nggak dalam fase uap. Nah, kalau dalam fase uap tuh gimana? Jadi kalau dalam fase uap, nah itu yang dibandingkan tuh tekanannya. Jadi di sini kan fraksi mol toluena dalam fase uap. Jadi saya gimana saya tulisnya? Jadi berarti ini X toluena dalam fase uap gitu ya. Ini uap gitu ya. Nah, itu didapatkannya dari berarti P toluenanya berapa gitu ya, dibagi sama P totalnya berapa. Nah, begitu. Cuman angkanya saya belum tahu. Kita cek dulu ya sebelum ini selesai. Wait. Mhm. Udah boleh stop record ya.